Bagaimana statusnya di Indonesia? Memang dari awal kan kita sampaikan, Nagaya belum terdaftar di Indonesia. Seperti halnya ya kripto-kripto lain pun sebenarnya tidak ada legalitasnya di Indonesia, karena di Indonesia legalitas untuk exchanger. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita di luar sana yang bilang, Pak, saya mau beli kalau nanti sudah terdaftar di Indonesia, ya silahkan. Ya, kita sudah listing di exchanger yang terdaftar resmi di Bapepti, otomatis Nagaya akan terdaftar. Exchanger yang meminang Nagaya itu sudah sangat banyak. Tadi aja satu saya udah kasih lihat. Ya. Terus ada satu lagi, sebenarnya saya tadi udah siapin, cuman nggak usah lah ya. Satu dulu saja, itu biar Anda bisa nggak tidur malam ini ya. Karena Anda ingat, tahun depan Nagaya akan digunakan di Lala Square. Lala Square pasti akan ada transaksi. Transaksinya volumenya bisa sangat besar dalam sehari. Siapa yang akan memanage transaksi tersebut? Ya, exchanger. Pertanyaan seperti ini, sebenarnya status legalitas Nagaya sendiri sebagai aset kripto di Indonesia seperti apa? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Oke, jadi teman-teman kalau untuk legalitas di Indonesia, kita harus sadar ya, kita harus sadari bahwa yang diregulasi oleh pemerintah lewat Bapepti tentunya ya, itu baru sebatas exchangernya. Ya, jadi market pasar fisik aset kripto, tempat di mana aset-aset ini itu diperjualbelikan, diperdagangkan. Nah, regulasinya baru sebatas itu. Memang ada ketentuan ya, baru kemudian ada ketentuan aset-aset yang memenuhi standar atau memenuhi syarat yang boleh diperjualbelikan itu seperti apa? Harus memenuhi persyaratan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, salah satu klausul ya, persyaratan aset kripto yang bisa diperjualbelikan, katakanlah ya di Indodax, di toko kripto dan lain-lain. Salah satunya, cuma sayang ya, ini pasal ini dibuat agak ambigu. Ya, di situ sebenarnya sudah bagus, Pak. Tercantum persyaratan 30%. Nah, tapi memang kalimatnya adalah masyarakat ini bisa memiliki sampai dengan 30%. Jadi porsi kepemilikan publik itu bisa diatur sampai dengan 30%. Yeah. Ya. Nah, ini memang dibuat ambigu dan tidak tegas. Beda dengan Singapura. Singapura mensyaratkan kepemilikan publik minimal 25%. Baru kita bisa masuk exchanger. Yeah. Nah, kalau kita masuk Indodax atau toko kripto dan lain-lain di Indonesia, itu persyaratan dibuat ambigu, Pak. 30% bukan syarat mutlak, minimal. Ya, kepemilikan publik itu bisa sampai dengan 30%. Tapi yang menurut saya justru jadi blunder adalah ketika di pasal berikutnya, ya, di pasal-pasal bawahnya, itu dinyatakan bahwa developer, ya, pengembang itu boleh memiliki sampai 80%, Pak. Ya. Sampai dengan 80%. Boleh memiliki sampai dengan 80%. Ini sama sekali tidak mencerminkan ya keberpihakan dari regulator kepada investor, pemilik dana. Ya. Ya, menurut saya, ya pasal-pasal ini, peraturan ini, regulasi ini justru terlalu berpihak kepada developer, kepada pengembang. Ya, karena dengan pengembang bisa memiliki lebih atau sampai dengan, bukan lebih, maaf ya, sampai dengan 80%. Sementara kepemilikan publik boleh ya lebih dari 30%. Artinya 30% saja, Pak, atau 35% atau bahkan kurang sudah boleh masuk exchanger, ya kan? Dan sementara developer boleh menguasai 80%. Ini praktek pump and dump, praktek di mana developer memainkan harga itu menjadi sangat mudah sekali. Betul. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan yang di Singapura, Pak, selain 25% itu harus menjadi kepemilikan publik dulu sebelum kita bisa masuk exchanger, kita juga dibatasi. Developer pengembang dibatasi, maksimal hanya boleh menguasai 20%. Ya. Jadi
Ini bertolak belakang, Pak. Ya, antara Singapura dengan kita di Indonesia. Ya. Nah, jadi teman-teman, bukan Nagaya tidak mau segera ya untuk ada di exchanger, karena ternyata memang gampang sekali, mudah sekali. Ya, kami harus katakan untuk masuk exchanger di Indonesia sangat mudah. Ya, tetapi ingat, kita tidak mau melanggar ketentuan dari pemerintah Singapura. Ya, karena apa? Kalau sampai Nagaya di-ban oleh pemerintah Singapura, selesai. Ingat ya, Nagaya bukan marketnya hanya Indonesia. Ya, kita minimal sudah lebih dari 50 negara ya, Pak ya. Lebih, betul. Lebih dari 50 negara, teman-teman. Bahkan teman kita, kawan kita kemarin baru saja menunjukkan ada pembelian dari Kanada. Ya, dari Kanada itu sekitar $1.300 atau berapa itu. Ya, ada kawan kita yang menunjukkan itu kepada di salah satu grup. Ya, jadi teman-teman, kita ini aset yang diperjualbelikan, marketnya global. Ya, kalau di Indonesia kita cukup masif, ada Zoom meeting, ada voice chat. Ya, itu karena manajemen juga sebagian orang-orang Indonesia berdomisili di Indonesia. Ya, proyeknya juga di Indonesia, dan kita mau sebenarnya di tahap ICO ini mayoritas pemilik Nagaya itu orang Indonesia. Ya. Kenapa? Ya, karena ini bicara kedaulatan loh. Ya, nikel itu jadi incaran dunia, sampai Indonesia digugat loh sama Uni Eropa ke WTO, menang lagi. Coba, nikel itu sumber daya alam kita. Kalau kepemilikan Nagaya, di mana proyek kita yang pertama adalah nikel, benefitnya itu lebih banyak dirasakan, dinikmati oleh teman-teman kita di luar Indonesia. Nah, harusnya kita kan sebagai warga negara Indonesia, ya bicara kedaulatan, cinta tanah air, nasionalisme kita ini, ya kita nggak rela dong. Betul nggak sih? Ya. Ya kan, jadi teman-teman, ayolah, ya, kita harus benar-benar ya memahami ya apa alasan kenapa Nagaya sampai hari ini memang belum berada di exchanger. Bukan karena kita nggak mau, tapi karena satu, ada regulasi dari Singapura, ya, dan yang kedua, teman-teman, kita ingin ya di tahap ini kalau bisa segera mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin orang Indonesia yang borong, ya, yang borong Nagaya, supaya semua benefit yang kami bisa berikan itu Anda yang nikmati secara maksimal. Mungkin itu, Pak. Mantap. Ya, sudah sangat menjawab. Ya, sepertinya saya nggak perlu tambahkan. Ya, tapi istilahnya simpelnya adalah Nagaya terdaftar resmi di Singapura. Ya, terdaftar resmi di Singapura. Legalitas semua jelas. Bisa Anda cek di website pemerintah Singapura. Bagaimana statusnya di Indonesia? Memang dari awal kan kita sampaikan, Nagaya belum terdaftar di Indonesia. Seperti halnya ya kripto-kripto lain pun sebenarnya tidak ada legalitasnya di Indonesia, karena di Indonesia legalitas untuk exchanger. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita di luar sana yang bilang, Pak, saya mau beli kalau nanti sudah terdaftar di Indonesia, ya silahkan. Ya, kita sudah listing di exchanger yang terdaftar resmi di Bapepti, otomatis Nagaya akan terdaftar. Ya, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Tadi kembali ke poin utama, 25%. Ya, 25% supply yang kita lepas ke publik, kita berhasil jual, kita boleh mendaftarkan diri bukan cuma di exchanger Singapura, Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan percayalah kalau saya sampaikan ini, Bapak Ibu, exchanger yang meminang Nagaya itu sudah sangat banyak. Tadi aja satu saya udah kasih lihat. Ya. Terus ada satu lagi, sebenarnya saya tadi udah siapin, cuman nggak usah lah ya. Satu dulu saja, itu biar Anda bisa nggak tidur malam ini ya. Karena Anda ingat, tahun depan Nagaya akan digunakan di Lala Square. Lala Square pasti akan ada transaksi. Transaksinya volumenya bisa sangat besar dalam sehari. Siapa yang akan memanage transaksi tersebut? Ya, exchanger. Ya, paham ya? Jadi, itulah status legalitas Nagaya di Singapura dan di Indonesia. Semoga menjawab. Ya.